We keep this love and we photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closed, hearts are never broken. Selamat malam untuk kita semua. Sebelumnya, pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai agroindustri dan efek multipliernya. Namun sebelum sampai ke dalam pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Regen Tambunan. Dan nama-nama teman-teman saya adalah Rodika Selvia Ambarita, Bang Aprinal Sigalingging, Taufik Dwi Pagestu, Aditya Pratama Putra, Miko Ardiansyah, dan Ahmad Nurrohman. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai agroindustri jeruk merek yang ada di Kabupaten Garo dan efek multipliernya. Salah satu komoditas dan tanaman hortikultura buah yaitu tanaman jeruk. Tanaman jeruk sudah lama dibudidayakan di Indonesia dan di negara-negara tropis lainnya, dan alami ataupun dibudidayakan. Jeruk merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mendapat prioritas untuk dikembangkan. Satu, usaha tani jeruk memberikan keuntungan yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber pendapatan petani. Jeruk merupakan tanaman hortikultura yang tumbuh baik di seluruh wilayah Indonesia dan terutama di wilayah Karo atau di Kecamatan Merek. Keberadaan tanaman jeruk manis ini sebagai komoditas unggulan memberikan pengaruh besar terhadap pendapatan petani jeruk manis dan meningkatkan kesejahteraan petani jeruk manis. Untuk pada kesempatan kali ini, rumusan-rumusan masalah yang akan kami bawakan adalah mengenai apa aspek multiplier efek usaha yang terlibat dan dibutuhkan oleh perkebunan agroindustri merek di Kabupaten Karo. Dan tujuan dari pertemuan pada kali ini adalah untuk mengetahui aspek multiplier efek usaha yang terlibat dan dibutuhkan perkebunan agroindustri jeruk merek di Kabupaten Karo. Desa Merek merupakan salah satu penghasil produksi jeruk terbesar kedua setelah Desa Dokan di Kecamatan Merek dengan jumlah produksi sebesar 3.296 ton dan produktivitasnya sebesar 27,69 ton per hektar. Dan yang paling terendah adalah Desa Ajinemba dengan jumlah produksi sebesar 246 ton dan produktivitas sebesar 5,46 ton per hektar. Sistem agroindustri akan berjalan dengan baik jika tidak ada gangguan pada setiap subsistemnya. Kesejahteraan atau pendapatan petani jeruk tidak akan maksimal meningkat bila tidak ada dukungan oleh pengembangan subsistem usaha tani, sistem agroindustri, perkebunan agroindustri jeruk merek di Kabupaten Karo mulai berdiri pada tahun 1999 sampai sekarang. Gambaran umum wilayah. Hingga saat ini pengembangan sentra produksi jeruk baru terbesar di provinsi dengan luas area tidak kurang 5.651.388 hektar dan daerah sentra produksi utamanya masih terbatas di Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Luas panenan komunitas jeruk di Provinsi Sumatera Utara memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang tajam sebesar 14,35% per tahun. Demikian pula pertumbuhan luas area panen komunitas jeruk di lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Karo menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi sebesar 24,201% per tahun. Bila dilihat dari segi peningkatan produktivitas yaitu mencapai 32,53% per tahun di Provinsi Sumatera Utara, serta sebesar 21,93% tahun di Kabupaten Karo. Meningkatnya produksi
Utara, jeruk wilayah tampaknya mulai dominan disebabkan oleh meningkatnya luas panen. Hal ini terlihat karena laju peningkatan produktivitas relatif kecil yaitu 2,09% tahun Provinsi Sumatera Utara dari 1,86% per tahun di Kabupaten Karo. Baik, berikutnya saya akan melanjutkan materi mengenai bahan masuk dan produk yang dipasarkan. Bahan masuk yang dibutuhkan dalam industri ini adalah pupuk, pestisida, dan bahan lainnya. Yang pertama yaitu pupuk. Nilai 1,054 merupakan koefisien biaya pupuk yang menunjukkan bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan biaya pupuk mengalami kenaikan satu satuan, maka akan menurunkan pendapatan petani sebesar 1,054. Tanda koefisien negatif untuk biaya pupuk memberikan arti bahwa pengaruh antara biaya pupuk terhadap pendapatan petani jeruk manis di daerah Karo bersifat negatif, di mana semakin bertambahnya biaya pupuk, maka pendapatan petani di daerah Karo akan semakin berkurang dan sebaliknya. Yang kedua yaitu pestisida. Nilai 1,002 merupakan koefisien biaya pestisida X3 yang menunjukkan bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan biaya pestisida mengalami kenaikan satu satuan, maka akan menurunkan pendapatan petani sebesar Rp 1,002. Tanda koefisien negatif untuk biaya pestisida memberikan arti bahwa pengaruh antara biaya pestisida terhadap pendapatan petani jeruk manis di daerah Karo bersifat negatif, di mana semakin bertambahnya biaya pemakaian pestisida, maka pendapatan akan semakin berkurang dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu bibit. Nilai 5,004 merupakan koefisien biaya bibit atau X1 yang menunjukkan bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan biaya bibit mengalami kenaikan satu satuan, maka akan menaikkan pendapatan petani jeruk manis sebesar Rp 5,004. Tanda koefisien positif untuk biaya bibit memberikan arti bahwa pengaruh antara bibit terhadap pendapatan petani jeruk manis di daerah Karo bersifat positif, di mana semakin bertambahnya biaya bibit jeruk manis, maka pendapatan petani di daerah Karo akan semakin meningkat dan sebaliknya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemasaran jeruk di Desa Merek. Terdapat 3 saluran utama pemasaran jeruk manis di daerah Karo, yaitu saluran pertama petani, pedagang pengumpul, pedagang besar, pengecer, konsumen. Yang saluran kedua petani, pedagang besar, pengecer, konsumen. Saluran ketiga yaitu petani, pengecer, dan konsumen. Pada saluran ketiga, petani langsung menjual jeruk manis ke pedagang pengecer. Dari pedagang pengecer, jeruk manis ini dijual langsung ke konsumen. Petani menjual produksi jeruk kepada pedagang yang mendatangi petani ke rumah atau ke kebun. Pembeli memberi penawaran harga setelah memeriksa dan memperkirakan produksi jeruk di kebun yang bisa dipanen. Setelah terjadi kesepakatan sistem dan harga antara petani sebagai penjual dengan pedagang, maka dilakukan pemanenan. Sebelum disusun ke dalam keranjang, jeruk digrading menurut klasifikasi mutu seperti kelas A atau 4-6 buah per kilogram, kelas AB 8 buah per kilogram, kelas B 12 buah per kilogram, kelas C 15 buah per kilogram, dan kelas D 22 per kilogram. Dan kelas guli atau kelas anak, jeruk 24 buah per kilogram. Pada agroindustri jeruk, merek pemasaran terdapat pada output dari agroindustri tersebut, di mana setiap bulan terdapat jumlah produksi sebesar 3,29 ton. Agroindustri ini telah memasarkan hasil produksi baik ke pengecer maupun ke pabrik. Pemasaran ini dilakukan secara berkelanjutan hingga masa produktivitas jeruk merek telah habis. Pada awal tahun, perkembangan jeruk di Tanah Karo, pemasaran dilakukan terbatas untuk konsumen setempat. Artinya 100% produksi dipasarkan di dalam Provinsi Sumatera Utara seperti di pekan sekitar Kabanjahe, Berastagi, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, dan Kota Medan. Pada tahun 70-an, jaringan pemasaran meluas hingga ke luar provinsi seperti ke Pekanbaru, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, hingga ke Pulau Jawa. Dan perluasan ini berlangsung cukup pesat bersamaan dengan populernya jeruk Pontianak.
Tahun 80-an hingga 90-an, kedua jeruk ini menjadi konsumsi jeruk primadona di tanah air menurut data statistik. Tahun 99, jeruk Medan sempat menembus pasar ekspor ke Singapura, Malaysia, dan Thailand. Volume ekspor saat itu mencapai 419 ton. Namun tahun 2000 mengalami penurunan hingga 54 ton. Tahun 2021 naik kembali menjadi 100 ton. Ekspor jeruk hanya berlangsung 3 tahun. Baik, selanjutnya yaitu efek multiplier agroindustri jeruk merek di Kabupaten Karo. Suatu usaha tentunya memiliki keterlibatan dengan usaha lainnya. Begitu juga dengan agroindustri jeruk merek yang ada di Kabupaten Karo. Misalnya, di saat agroindustri jeruk merek membutuhkan pupuk untuk memupuk jeruk, maka pihak agroindustri akan membeli di pabrik pupuk, sehingga pabrik pupuk memiliki keterkaitan dengan multiplier efek dengan agroindustri tersebut. Efek multiplier agroindustri jeruk merek akan kami jabarkan lebih lanjut. Yang pertama yaitu pabrik. Agroindustri jeruk merek memiliki keterlibatan atau hubungan multiplier dengan pabrik pupuk. Dikarenakan agroindustri tersebut membutuhkan pupuk dalam pertumbuhan jeruk, sehingga pada saat pembelian pupuk, pihak pabrik juga mendapatkan efek dari agroindustri. Nilai 1054 merupakan koefisien biaya pupuk X2 yang menunjukkan bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan biaya pupuk mengalami kenaikan satu satuan, maka akan menurunkan pendapatan petani sebesar Rp1.054. Tanda koefisien negatif untuk biaya pupuk memberikan arti bahwa pengaruh antara biaya pupuk terhadap pendapatan petani jeruk manis di daerah penelitian bersifat negatif, di mana semakin bertambahnya biaya pupuk, maka pendapatan petani di daerah penelitian akan semakin. Baiklah, selanjutnya karyawan. Dalam agroindustri tentunya dibutuhkan pekerjaan dalam keberlangsungan agroindustri, sehingga agroindustri memiliki multi efek terhadap masyarakat sekitar. Agroindustri jeruk merek membutuhkan kurang lebih 100 karyawan dalam pekerjaan di dalam agroindustri. Suatu proses produksi dalam usaha tani tidak dapat naik tanpa adanya tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam setiap usaha tani. Kegiatan yang dilakukan petani pada usaha tani jeruk manis di daerah penelitian meliputi tenaga kerja untuk pengolahan lahan, penanaman, penyulaman, pemangkasan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, penyiangan, dan pemanenan. Tenaga kerja yang digunakan oleh petani terdiri dari tenaga kerja dalam keluarga, TKDK, dan tenaga kerja luar negara atau TKLK, yang diukur dalam satuan HKP, harian kerja pria, dan dikali dengan upah tenaga kerja yaitu sebesar 80.000 per HKP. Pasar. Agroindustri diciptakan tentu saja untuk dapat bersaing di pasar. Agroindustri jeruk merek memiliki jangkauan pasar yang sangat luas, mulai dari pengeceran di dalam kota, bahkan juga ada yang sampai keluar kota dan diekspor. Produk jeruk yang dipasarkan ini mengakibatkan adanya efek multiplier terhadap pasar tersebut, di mana pasar mendapatkan barang dan agroindustri mendapatkan uang atas keuntungan. Pedagang pengumpul membeli jeruk manis dari petani seharga 9.000 per kilogram. Total biaya pemasaran yang dikeluarkan pedagang pengumpul sebesar 1.350 per kilogram. Keuntungan yang diperoleh pedagang pengumpul sebesar 1.000 per kilogram. Dari pedagang pengumpul, jeruk manis tersebut dijual kepada pedagang besar dengan harga 11.350. Total biaya pemasaran yang dikeluarkan pedagang besar yaitu 1.400 per kilogram. Keuntungan yang diperoleh pedagang besar yaitu 1.200 per kilogram. Dari pedagang besar, jeruk manis tersebut dijual kepada pengecer dengan harga sebesar 13.950 per kilogram. Biaya pemasaran yang dikeluarkan pedagang pengecer sebesar 1.950 per kilogram. Keuntungan yang diperoleh pedagang pengecer yaitu 2.000 per kilogram. Pedagang besar membeli jeruk manis dari petani seharga 10.350 per kilogram. Total biaya pemasaran yang dikeluarkan pedagang besar 1.400 per kilogram. Keuntungan yang diperoleh pedagang pengumpul sebesar 2.200 per kilogram. Dari pedagang besar, jeruk manis tersebut dijual kepada pedagang pengecer dengan harga 13.950 per kilogram.
Total biaya pemasaran yang dikeluarkan pedagang pengecer yaitu 1.950 per kilogram. Keuntungan yang diperoleh pedagang pengecer 2.000 per kilogram. Pedagang pengecer membeli jeruk manis dari petani seharga 11.800 per kilogram. Total biaya pemasaran yang dikeluarkan pedagang pengecer 1.900 per kilogram. Keuntungan yang diperoleh pedagang pengecer sebesar 2.000 per kilogram. Saya akan melanjut membahas materi. Yang keempat yaitu pengangkut barang. Sebagai agroindustri yang bergerak di bidang pengangkut barang mempunyai andil yang cukup penting bagi pengangkutan jeruk merek di Kabupaten Karo, di mana pengangkutan yang sering digunakan di dalam dunia pengangkutan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pengangkutan 1. Pengangkutan darat, 2. Pengangkutan udara, 3. Pengangkutan perairan, dan 4. Pengangkutan pos atau mel, di mana memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Jadi, dengan pengangkutan, maka diadakan pemindahan barang-barang dari satu tempat yang disara barang itu memiliki fungsi dan kegunaan di tempat lain. Jadi, dapat disimpulkan hasil diskusi yang kami buat adalah 1. Ketersediaan input jeruk merek yang terdiri dari bibit, pupuk, dan pestisida bersifat available. Hanya saja bibit kurang tersedia di mana sebagian petani menyatakan sulit memperoleh bibit jeruk merek. 2. Biaya benih, biaya pupuk, biaya pestisida, dan biaya tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani jeruk. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu lembaga pendukung agribisnis jeruk merek di desa merek terdiri atas pemerintah dan lembaga penyuluhan pertanian. Namun, pemerintah saat ini tidak lagi berperan dalam membantu para petani dalam usaha tani jeruk merek. Sekian dan terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga dengan adanya presentasi kami dapat untuk memberikan motivasi dan mendapatkan sebuah pelajaran dari yang kami sampaikan, dan kami menyadari bahwa kami tidak luput dari kesalahan agar kita dapat memperbaikinya sama-sama. Kami dari kelompok 4 izin untuk undur diri. Terima kasih.